China makin berani klaim wilayah negara lain. Jepang dapat lampu hijau Amerika tingkatkan armada F-15 Eagles. Selama beberapa dekade, F-15 Eagle telah menjabat sebagai jet tempur utama dan pencegat untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Eagle mencapai superioritas udara melalui kombinasi kemampuan manuver dan akselerasi, jangkauan, persenjataan, dan avionik yang tak tertandingi. Pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan musuh dan mengungguli pesawat musuh. F-15 memiliki sistem elektronik dan persenjataan untuk mengidentifikasi, memperoleh, melacak, dan menyerang pesawat musuh. Senjata dan sistem kontrol penerbangan dirancang untuk memungkinkan satu orang terlibat dalam pertempuran udara ke udara dengan aman dan efektif. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini China sedang berupaya mengklaim wilayah-wilayah negara lain sebagai bagian dari China. Dalam upayanya ini, tentu saja banyak pertentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh banyak negara. Beragam senjata dan modernisasi alutsista dimaksimalkan sebagai salah satu alutsista yang dilakukan. Jepang menjadi salah satu yang dirugikan oleh perbuatan China yang meresahkan. Jepang sedang memodernisasi militernya dan meningkatkan armada F-15 Eagle yang ada di tengah meningkatnya ancaman terhadap keamanan. Departemen Luar Negeri Amerika menyetujui niat pemerintah Jepang untuk menghabiskan hingga 4,5 miliar dolar untuk meningkatkan 98 jet tempur Boeing F-15J ke standar JSI pada akhir Oktober 2019. Namun karena meningkatnya biaya, proyek ini mengalami hambatan pada tahun 2020 dan baik Tokyo maupun Kementerian Pertahanan tidak meminta dana. Untuk itu, dalam anggaran fiskal 2020 atau fiskal 2022. Selama beberapa dekade, F-15 Eagle telah menjabat sebagai jet tempur utama dan pencegat untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Eagle mencapai superioritas udara melalui kombinasi kemampuan manuver dan akselerasi jangkauan, persenjataan, dan avionik yang tak tertandingi. Angkatan Udara Amerika telah memutuskan untuk membeli F-15EX dari Boeing daripada mengupgrade F-15C yang ada. Jepang di sisi lain bermaksud untuk mempertahankan F-15J dari tahun 1980-an dan memperbaruinya dengan kemampuan baru. Peningkatan intrusi China ke wilayah udara Taiwan, latihan di Samudra Pasifik, dan peningkatan penyebaran Rusia di sepanjang Pulau Kuril membuat peningkatan pada F-15 Eagle menjadi lebih signifikan, baik pada F-15 Jepang maupun pada Eagle USAF yang ditempatkan di wilayah Jepang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Selasa lalu mengungkapkan inisiatif baru untuk memperkuat dan memperluas aliansi dengan negara demokrasi yang berpikiran sama untuk melawan Rusia dan China. Ia turut menggarisbawahi perlunya membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara demokrasi yang berpikiran sama seperti India dan Indonesia. Esper mencatat dia telah bertemu dengan Menhan Indonesia Prabowo Subianto pada Senin lalu dan akan mengunjungi India pada pekan depan. Esper mengatakan, Pentagon secara sistematis akan memantau dan mengelola hubungannya dengan negara-negara mitra yang bertujuan untuk menemukan cara guna mengkoordinasikan militer dan memajukan penjualan senjata Amerika. Inisiatif disebut Panduan untuk Pembangunan Aliansi dan Kemitraan. Inisiatif itu muncul hanya 2 pekan sebelum pemilihan umum Amerika yang apabila Presiden Donald Trump kalah. Jaringan sekutu dan mitra Amerika memberi kita keuntungan asimetris yang tidak dapat ditandingi oleh musuh kita. Ia menyebut jaringan itu sebagai tulang punggung tatanan berbasis aturan internasional. Contoh seperti ini menggambarkan pentingnya menyelaraskan dengan negara-negara yang berpikiran sama, besar dan kecil, untuk mempertahankan tatanan bebas dan terbuka, yang telah melayani kita semua dengan sangat baik selama beberapa dekade. Ia menuturkan China menggunakan paksaan dan perangkap keuangan untuk membangun aliansi dengan negara-negara lemah seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos. Pernyataan ini merujuk pada kunjungan yang telah dilakukan Esper untuk membangun hubungan pertahanan dengan Malta, Mongolia, dan Palau. Selain itu juga terkait rencana Amerika dalam menghadirkan pertahanan yang lebih besar di Eropa Timur, termasuk pangkalan pasukan Amerika di Polandia.
Esper mengatakan, bagian penting dari upaya ini adalah untuk memperluas penjualan senjata Amerika, untuk membantu sekutu meningkatkan kemampuan pertahanan, dan untuk mendukung industri pertahanan Amerika dalam melawan persaingan dengan Moskow dan Beijing. Esper mengaku telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan pembatasan ekspor sistem senjata kritis dan mempercepat persetujuan, dan akan menggunakan GDAP untuk mengidentifikasi peluang penjualan senjata dan melindungi pasar Amerika Serikat. Ia mencontohkan pelonggaran pembatasan Amerika baru-baru ini pada ekspor drone medan perang, di mana Amerika dapat menjual ke Taiwan dan Uni Emirat Arab. Hubungan yang terus memburuk antara China dan Amerika di Laut Cina Selatan bisa mengancam sengketa bersenjata atau perang. Sikap Amerika yang keras menentang klaim China atas hampir 90% wilayah kaya sumber daya alam ini membuat Beijing sangat membenci Washington. Bahkan Amerika sudah terang-terangan mendukung Taiwan bila diinvasi China. Posisi Indonesia sebagai pemimpin Asia Tenggara dianggap sangat strategis bagi Amerika dalam menghadapi China. Dan posisi itu juga membuat Indonesia sangat penting bagi Amerika bila perang benar-benar terjadi. Ketika Presiden Joe Biden bertemu dengan Presiden Jokowi bulan lalu di Glasgow, ia menyanjung kepemimpinan esensial Indonesia di Indo-Pasifik dan komitmen kuat Indonesia atas nilai demokrasi. Namun kenyataannya keterlibatan Amerika Serikat dengan Indonesia lebih dari kata-kata itu. Artikel yang diterbitkan di New York Times dan disadur oleh Economic Times menyebut posisi Indonesia jauh lebih penting sebagai penyeimbang penting dalam kontes geopolitik antara China dan Amerika. Administrasi Biden telah menghabiskan banyak waktu tahun pertama di kantornya mencari dukungan antara sekutu dan mitra yang merasakan kekhawatiran Washington atas Beijing, tapi tidak mengalami kemajuan karena 4 tahun kepemimpinan Donald Trump.